Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana dari ayat 208 Allah perintahkan bagi kita umat yang beragama Islam ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ketika kita mengamalkan ajaran Islam itu jangan pilih-pilih. Yang ini nyaman bagi saya, yang ini tidak. Berarti yang tidak saya amalkan. Maka masuklah kepada Islam secara kafah. Amalkanlah seluruh ajaran Islam itu secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, akan tetapi ingat bahwa dalam ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaitan yang selalu membisikkan agar kita tidak mengamalkan perintah tersebut. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian terakhir kali kita sampai ayat 211. Ini menceritakan tentang bagaimana kaum Bani Israel, ini sebenarnya kita sudah bahas. Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepada mereka, maka sungguh sangat keras hukumnya. Kalau kita merujuk juga ke ayat 210-nya, apa salah satu nikmatnya Allah ulang kembali? Nikmatnya yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel adalah Allah berikan naungan mereka berupa awan, sehingga mereka tidak merasa panas ketika mereka melakukan perjalanan. Kemudian bukan itu saja, ketika mereka kehausan Allah berikan juga manna wassalwa. Akan tetapi apa kata Allah? Di dalam ayat 211-nya ini, mereka ganti seluruh kenikmatan yang Allah berikan itu dengan kemungkaran. Sehingga kalau kita kembali merujuk di awal kisah Bani Israel itu adalah ceritanya tentang nikmat. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Disuruh kaum Bani Israel itu mengingat begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, akan tetapi apa? Kebalikannya, dengan nikmat itu tidak mengantarkan mereka menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fungsi Quran diturunkan sebagai mubasysyirina wa mundzirin. Ini di ayat 213-nya. Sebagai kabar gembira dan peringatan. Inilah fungsi Quran. Jadi kisah-kisah terdahulu itu menjadi peringatan bagi kehidupan kita. Begitu banyak sekarang yang sudah kita dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedikit pun dari nikmat itu tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang yang seperti itu, apa kata Allah? Fa innallaha syadidul 'iqab. Sungguh sangat keras hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang sudah banyak diberikan nikmat, tapi nikmat itu tidak membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat 212 yang akan kita bahas ini masih ada kaitannya dengan nikmat. Ini cerita kaum Bani Israel. Kemudian cerita ini juga asbabun nuzul dari ayat ini adalah Abu Jahal. Asbabun nuzul dari ayat ini
Abu Jahal yang selalu merendahkan kaum atau orang-orang muslim. Salah satunya Ibnu Mas'ud. Dikatakan apa di sini? Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia dijadikan rasa indah. Nah, siapa yang menjadikan kehidupan dunia ini rasa indah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu dibisikkan lagi oleh bisikan-bisikan syaitan. Kemudian diberikan kepada siapa dunia ini terasa indah? Yaitu zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Sungguh dunia ini dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Nah, ketika itulah ini asbabun nuzul dari ayat ini. Abu Jahal mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, mereka merendahkan orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu menyiksa diri kamu? Pertama apa menyiksanya? Disuruh beribadah, mengekang diri. Harusnya kan enjoy, nggak perlu sholat, menikmati dunia. Itulah kata Abu Jahal. Kemudian disuruh berpuasa, amalan berikutnya yang sebelumnya. Disuruh bayar zakat, disuruh haji, disuruh berbuat baik. Kita sudah sebutkan amalan-amalannya yang sebelumnya. Ada cerita tentang haji, ada tentang kisos, ada tentang puasa, ada berbakti kepada kedua orang tua, ada berperang. Kita sudah bahas ya Bu ya amalan-amalan sebelumnya. Hingga Abu Jahal mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, untuk apa kamu agama yang kamu anut itu mengekang kamu seperti itu? Harus sholat, harus zakat, harus puasa. Sehingga apa kata Allah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Aku akan jadikan dunia ini bagi orang-orang kafir itu serasa menjadi indah. Sehingga dikatakan dunia ini bagi orang kafir itu adalah sebagai istidraj. Ini bagi orang kafir. Dunia ini diumpamakan bagi orang kafir itu adalah istidraj. Kenikmatan yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Mereka tuh lebih mendekati kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang kafir. Tapi kalau bagi orang yang beriman, dunia ini apa? Salah satu bagi kita adalah sebagai cobaan. Allah berikan kita harta, dicoba. Harta ini buat kita semakin taat atau kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesehatan, kesehatan ini membuat kita semakin taat atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ketika diberikan kepada orang kafir tidak lain tujuannya adalah untuk istidraj. Membuat dia terlena, membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia mendekat kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beriman, dunia ini adalah cobaan. Ketika dia bisa memegangnya, kemudian ketika dia bisa memahami dari makna dunia yang kita lewati sekarang, maka dia akan lulus dari ujian tersebut. Nah, ketika lulus, apa yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, seharusnya mereka yang terhina. Kenapa? Karena tolak ukur dikatakan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan seberapa banyak dunia yang dia dapatkan. Orang kafir itu ketika mendapatkan dunia, dia tidak mempedulikan halal dan haramnya. Yang penting dia bisa dapatkan. Itulah ketika itu pada masa orang-orang kafir, Abu Jahal dan komplotan-komplotnya. Abu Jahal, Abu Lahab, semua mengolok-olok orang-orang yang beriman. Karena mengatakan, jangan kamu memeluk Islam. Kenapa? Islam itu mengekang kamu. Harus berperang, harus puasa, harus zakat, harus berbakti ke orang tua, harus haji. Semuanya perintah-perintah yang sebelumnya sudah kita jelaskan di ayat sebelumnya. Maka inilah kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Padahal terbalik apa yang dikatakan Abu Jahal kepada orang yang beriman itu terbalik. Kenapa? Sesungguhnya apa yang kita dapatkan sekarang, nikmat yang kita berikan ini ketika kita bisa
memegangnya, maka itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Yang dilakukan orang-orang kafir, yang dilakukan orang-orang Bani Israel itu adalah mereka menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Mana dalilnya? Dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 28-29. Boleh dibuka, Ibu? Silakan dibuka, Ibu. Boleh Pak Ustadz dibaca? Ya. 28. 14 ayat 28. Ini contoh-contoh orang kafir atau orang-orang Bani Israel yang menukar kenikmatan itu dengan neraka jahanam. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanamlah mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Iya. Allah menggunakan bahasa ini tempat kediaman. Maka bagi orang kafir, neraka itu ada tempat kediaman, bukan tempat tinggal. Ini pernah saya sampaikan waktu di Malaysia. Beda tempat tinggal dengan tempat kediaman. Contoh kalau Bu Eni, mungkin asli orang Indonesia, Bu Sri, asli orang Indonesia, Bu Else, mungkin Malaysia itu belum tentu jaminan tempat diam. Kenapa? Mungkin hanya sekedar tempat tinggal sementara. Tempat tinggal. Contoh saya juga di Medan ini belum tentu, karena memang saya bukan asli warga sini. Atau ibu-ibu yang berada suaminya kerja di luar negeri, sehingga kalau habis masa kerjanya balik lagi ke kampung halaman, seperti Bu Eli dulu atau Bu Tutut yang di Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu bukan tempat tinggal, hanya bukan tempat kediaman, tapi tempat tinggal sementara. Tapi bagi orang kafir, mungkin kalau orang Malaysia asli, itu bagi mereka tempat kediaman, karena mereka lahir di sana, keluarga semua di sana. Tapi begini juga dalam ayat ini, Allah menggunakan redaksinya tempat kediaman. Kenapa? Neraka itu adalah tempat menetapnya bagi orang-orang kafir. Jadi tidak ada mungkin harapan bagi mereka lagi akan pindah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena neraka itu dijadikan tempat kediaman. Ini bagi orang kafir. Sedangkan bagi orang yang beriman, apa kata Allah? Nikmatnya itu orang-orang yang bertakwa. Di sini dikatakan ayat ini tadi, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ayat 212-nya. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Jadi ini Bu ya, orang-orang yang bertakwa itu jauh derajatnya dibandingkan mereka. Kenapa? Takwa itu adalah derajat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan iman, tapi takwa. Kenapa takwa? Kalau kita lihat di sini ayatnya ya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Ada kata-kata iman. Benar Bu ya? Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Ceritanya iman. Tapi kalau kita lihat ayat berikutnya, walladzina taqaw, bukan walladzina amanu. Biasanya walladzina amanu ya Bu ya. Allah bedakan. Walladzina taqaw. Kenapa kalimatnya tidak walladzina amanu? Ada juga orang yang beriman, tapi dia tidak bertakwa. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak puasa, dia nggak zakat, dia tidak haji, dia tidak patuh ke orang tuanya, dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, tapi dia tidak termasuk golongan orang yang takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan takut, merasa takut kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah. Maka naik, tidak walladzina amanu, tapi walladzina taqaw. Jadi bukan sekedar keimanan saja, orang yang paling tinggi derajatnya setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah, dan itulah tergolong orang yang takwa. Maka bagi orang yang takwa, apa yang diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Maryam ayat 63. Boleh dibuka Bu? Surah yang ke-19 ayat 63.
Dibacakan artinya, Ustaz. Boleh Ayat bacakan berapa? artinya? Ya, ya boleh. Siapa membaca artinya, Bu? Ayat 63 ya, Ustaz? Ya, 63, Ibu. Baca ya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, jadi kalau di atas tadi yang dalam surat Ibrahim tadi, maka bagi orang kafir yang menukar kenikmatan dengan keingkaran, maka balasannya adalah neraka, jahanam. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang menukarkan kenikmatannya dengan ketaatan, maka warisan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan bagi orang kafir. Maka tolak ukur mulianya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya Pak Ustadz. Boleh, Bismillah. Ibu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, jadi tolak ukur Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari golongan laki-laki dan perempuan. Tidak lain kemuliaan itu bukan diukur dari jabatannya, kecantikannya, kayanya, tapi adalah Allah melihat seorang hamba itu adalah dari ketakwaannya. Maka takwa ini adalah modal terbesar atau oleh-oleh terbesar yang harus kita persiapkan untuk balik kampung. Maka di sini juga dikatakan dalam surah Al-Mu'min, surah Mu'min, surah 40 ayat 40. Kalau tadi Allah berikan rizki bagi orang kafir itu di dunia dengan banyak sekali. Sebenarnya bagi orang yang beriman itu dikatakan rizki itu adalah ketika mereka bisa masuk surga, itulah rizki yang sangat luar biasa. Surah 40 ayat 40. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Nah, kata-kata rizki di sini dikatakan dengan surga. Maka salah satu yang dikatakan rizki itu bukan materi saja. Tapi yang dikatakan rizki ketika seorang hamba bisa menapaki kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, itulah rizki yang paling besar. Bukan seperti orang kafir, ya. Kita lanjutkan tadabbur kita. Nah, jadi ini bantahan. Allah tuh memberikan ketenangan. Nggak apa-apa orang-orang Abu Jahal itu meledekin orang-orang beriman. Karena sesungguhnya Allah itu melihatnya bukan dari segi kekayaan. Tolak ukur Allah menilai seorang hamba itu ada dari ketakwaan. Jadi dalil ini adalah untuk memberikan pengobat hati kalau bahasanya, Bu, ya. Bagi orang-orang yang beriman yang sudah diledeki dari kaum-kaum kafir atau Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ayat berikutnya wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi Allah itu memberikan rizki kepada seorang hamba itu bukan kepada orang beriman saja, tapi orang yang tidak beriman sekalipun dia tetap mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir tadi tujuan dari rizki yang Allah berikan itu adalah sebagai istidraj. Ketika Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta, tapi dengan harta itu membuat dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dengan godaan syaitan dia menjadi terlena. Tapi bagi orang kafir, maka tujuan dari apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai cobaan. Kalau bisa kita menggunakan kepada kebaikan, maka itu akan membawa kita ke surga. Tapi sebaliknya, kalau seandainya apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menjaganya amanah tersebut, maka itu juga akan bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadabbur ayat 212. Intinya adalah
ayat ini menjawab bagaimana perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan, haji, puasa, zakat, dan amalan-amalan sebelumnya. Lu taat kepada Allah, baik secara tauhid, baik secara akidah, jangan berbohong, menepati janji. Kita sudah tadabbur ayat sebelumnya. Sehingga Abu Jahal ini mengatakan kepada orang beriman, Islam itu banyak aturan. Islam itu agama yang mengekang pemeluknya. Sehingga apa? Kata Allah, tidak. Karena tujuan dari takwa itu menjalankan perintah Allah. Jadi inilah godaannya Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang yang beriman, jangan kalian memeluk Islam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kira-kira bisa dipahami Bu ayat 212 ini? Insyaallah Ustaz. Kita lanjutkan ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab-kitab yang mengandung kebenaran untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang membuat perselisihan. Dan orang-orang yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberikan kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian dan di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, kita ke tadabbur. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya adalah satu. Apa maksudnya dari ayat ini? Manusia itu dahulunya satu akidah, satu nenek moyang, yaitu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kana nasu ummatan wahidah. Jadi kana nasu ummatan wahidah ini adalah manusia itu dahulunya satu umat. Maksudnya apa? Satu keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Mana dikatakan wahidah ini adalah penjelasan tafsirnya dalam surah An-Nisa ayat ke-1. Surah An-Nisa ayat ke-1. Ayat berapa Ustaz? Surah An-Nisa ayat 1. Ayat 1. Bapak Bu Sri mau baca terjemahnya An-Nisa ayat 1. Adanya. Iya. Saya baca ya? Ya, boleh terjemahnya, Bu. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, jadi kata-kata wahidah. Apa maksudnya dalam surah Al-Baqarah tadi? Kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu dulunya adalah umat yang bersumber dari satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi-nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Setelah itu umat manusia semakin berkembang. Kemudian saling berkembang sehingga ada iri kedengkian, ada rasa tidak suka nih kalau kita baca dalam kalimat berikutnya, ada kedengkian di antara satu sama lain sehingga apa? Dia keluar dari akidah tersebut karena tidak suka dengan temannya. Termasuk kita kalau lihat juga keturunan Nabi Adam sudah terjadi ya, Qabil dan Habil. Karena tidak ada kesukaan, sehingga mereka ada rasa iri hati, dengki. Dan itulah
cikal bakal kenapa ini manusia ini jadi berpecah-pecah agamanya. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang tidak. Kenapa? Karena dulu dari mulai Nabi Adam itu satu jalan, semua mentauhidkan Allah. Nah, kenapa cikal bakalnya ada Kristen, ada Yahudi, ada Nasrani? Itu berawal itu adalah dari kedengkian, tidak suka. Sehingga apa? Dia tidak mau lagi mengikuti ajaran yang dibawa temannya atau kelompoknya yang baik tersebut. Zaman sekarang juga banyak ya Bu, apalagi dalam politik. Kalau nggak suka dengan politik ini, buka partai baru. Nggak suka dengan politik ini, pecah buat partai lain. Sama juga ada orang mungkin nggak suka dengan kelompok ini, buat kelompok baru. Sehingga ada satu kelompok, padahal sama sebelumnya mereka satu pemikiran, satu fikroh. Tapi karena modal hasil kedengkian, sehingga buat kelompok baru dan membuat persaingan. Seharusnya tidak. Dengan adanya kita kelompok bermacam-macam ini, maka kata Allah, kana nasu ummatan wahidah. Kalau bisa ini kalau kata wahidah tadi banyak maknanya Bu ya. Ada pertama Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan manusia ini tadi dikatakan kalau Tutut yang baca dalam surah Al-Hujurat, manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai negara, berbagai ras, berbagai bahasa. Maka kata Allah, kana nasu ummatan wahidah. Jadilah kalian satu, bukan berpecah-pecah. Seperti itu Bu ya. Ini makna yang kedua, makna dari ummatan wahidah. Nah, kemudian karena setelah dari Nabi Adam itu banyak orang yang dengki, tidak suka, sehingga berpecah-pecah. Ada yang ingkar kepada Allah, ada yang meyakini Allah. Sehingga ketika itu sudah kondisi tidak banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, maka apa kata Allah? Ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maka lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi nabi itu selalu diutus ke muka bumi ketika memang kondisi sudah genting, Ibu. Contoh ketika itu di kafir Quraisy pada masa jahiliyah, orang sudah tidak punya moral dan tidak punya akhlak lagi di muka bumi ini, Bu, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu selalu diutus ke muka bumi ketika memang kondisinya sudah sangat genting lagi, harus dicarikan orang yang bisa mempersatukan. Maka itulah kana nasu ummatan wahidah. Ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Sampai mana cikal bakalnya yang paling banyak sekali orang sudah berpaling dari agama, yaitu semenjak masa Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh itu sudah banyak orang yang sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Adam sampai menuju Nabi Nuh itulah puncaknya orang sudah banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah saya sampaikan juga ke ibu-ibu dalam surah Al-Ankabut, berapa lama Nabi Nuh mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama 950 tahun, tapi hanya 8 orang. Sebagian ulama tafsir mengatakan 8, ada yang 10, ada yang 40, ada yang 80. Berbeda-beda. Kalaupun seandainya kita ambil 8, berarti 1 tahun tidak sampai hanya 100 tahun tidak sampai 1 orang mengikut agama tauhid. Itu penjelasannya dalam surah Al-Ankabut. Ini sudah sering saya sampaikan ke Ibu. Surah Al-Ankabut ayat Surat 29 ayat berapa Pak Ustaz? Ayatnya ntar buka Quran, saya yakinkan dulu ayatnya. Ayat ke-14. Boleh dibaca Bu Momi? 14 ya Pak Ustaz. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi Nabi Nuh itu berdakwahnya berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun, hanya 8 orang. Berarti 100 tahunnya nggak sampai 1 orang pengikutnya, Ibu. Dan inilah puncak orang sudah mulai tidak mentauhidkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam tuh puncaknya di Nabi Nuh, Ibu. Jadi ayat ini adalah begitulah Allah utus nabi-nabi itu adalah untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Nah, sekarang kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, di mana kita bisa mendapatkan kabar gembira dan peringatan tersebut? Jawabannya ada dalam surah Al-Isra.
Kita kan nggak hidup di zaman nabi-nabi terdahulu, nggak ketemu. Di mana kita mendapatkan sumbernya, peringatannya, atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa itu menjadi pelajaran bagi kita agar tidak terulang lagi seperti Bani Israel, seperti Abu Jahal yang mengolok-olok orang beriman. Itu jawabannya dalam surah Al-Isra ayat Al-Quran. Ayat yang ke 9. Ini yang sering kalau hataman dibaca. Ayat ke-9. Saya baca ya, Ustaz ya. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan informasi tentang peringatan-peringatan orang-orang yang diazab dahulu, adalah inna hadzal Quran yahdi. Quran ini adalah sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan Al-Quran ini benar-benar petunjuk dan kabar informasi. Google Map kita, kalau kita bilang kita Google Map kalau mau melakukan perjalanan, atau peta melakukan perjalanan, sehingga apa, jangan sampai kita tersesat. Kenapa? Karena sudah banyak umat-umat dahulu seperti Bani Israel, seperti Abu Jahal, sudah banyak nikmat yang diberikan kepada mereka, tapi sedikit pun tidak mengantarkan mereka menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Nah, inilah salah satunya faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Sampai ayat kita kembali ke Al-Baqarah ya. Jadi lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian bukan sekedar diutus saja para nabi, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Dan diturunkannya bersama mereka kitab. Nah, ini tadi Bu yang dibaca Bu Sri tadi. Jadi tujuan kitab nih Bu. Nah, kita sudah nggak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kitab kemujizatannya masih bisa berada di depan kita sekarang. Maka jadikanlah kitab yang berada di depan kita ini semuanya Bu sebagai kabar gembira dan peringatan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Maka para nabi itu diutus untuk menyatukan umatnya, bukan sekedar mereka diutus saja, tapi mereka juga membawa kitab yang mengandung kebenaran. Kemudian untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi manusia itu Bu ya, ketika durhaka dengan Allah, ada yang mungkin ketika menemukan sesuatu melakukan perselisihan. Sehingga apa? Tujuan daripada Nabi membawa kitab itu adalah untuk mempersatukan mereka. Maka bagaimana dengan kondisi zaman sekarang Bu? Kita sudah belajar agama, kita sudah ikut pengajian, kita sudah baca Quran. Jangan jadikan Quran yang kita pelajari, jangan jadikan ilmu yang kita pelajari untuk menjadikan perpecahan. Oh kamu salah, oh ini kamu kafir, oh kamu ini seperti ini. Jangan. Jadikan ilmu yang kita miliki ini sebagai pemersatu untuk menguatkan agama kita. Kan realitas sekarang banyak Bu orang belajar bukan malah semakin bersatu. Tapi semakin banyak ilmunya, semakin banyak perpecahan. Mengatakan dia kafir, mengatakan dia ini. Padahal tidak lain dan tidak bukan. Tujuan seorang hamba itu ketika mendalami Al-Quran, mendalami sunnah, belajar apapun adalah tujuannya untuk ummah wahidah. Menjadi pemersatu, bukan menjadi berpecah belah. Kemudian, فَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian, nah jadi penyebabnya kenapa mereka itu berpecah belah adalah kedengkian yang menempel dalam diri mereka. Salah satu juga bilang ada orang nggak suka dengan ini, nggak suka dengan itu, sehingga dia berpecah belah. Atau sudah belajar baca Quran tapi dia masih dengki sehingga berpecah belah juga. Dalam pengajian, dalam kelompok organisasi, sama-sama pengajian, dibuat ilmunya sama oleh gurunya, atau dalam organisasi visi dan misinya sama. Karena akibat kedengkian sehingga apa?
dia keluar dari kelompok tersebut, kemudian dia menjadi berlawanan, berpecah belah. Ini yang kesalahan yang sering terjadi, Bu ya. Maka jangan sampai seperti umat-umat terdahulu. Kenapa juga Islam itu dulu agamanya tauhid satu semenjak Nabi Adam. Sehingga pada zaman Nabi Nuh itu sudah puncak-puncaknya orang murka kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan alasannya adalah karena kedengkian yang menempel dalam diri mereka. Kemudian فَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Nah, bagi orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka orang itu akan mendapatkan hidayah Allah. Benar-benar dia mendengar, mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi yang diutus dan membawa kitab tersebut. Tapi ada juga yang lain. Sudah diberikan peringatan seperti umat Nabi Nuh tadi, tapi mereka juga tidak mau mengikuti. Tapi intinya, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya berusaha menyampaikan sumber hidayahnya, yaitu Quran, atau yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Kita hanya bisa berusaha, para nabi juga hanya ketika itu bisa menyampaikan saja, tapi yang mengantarkan seorang itu mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang mendengarnya harus menyambut atau mencari hidayah tersebut. Bagaimana kalau kita mau dapat hidayah, kita di kamar, nggak mencari ilmu, nggak mencari informasi, tidak akan pernah sampai hidayah. Maka salah satunya dengan kita majelis taklim, tadabbur Quran ini adalah membuka atau mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Keimanan kita semakin kuat kepada agama Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tadabbur kita, Bu, sampai ayat 213. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Assalamualaikum, Ustaz. Tadi rezeki, orang kafir pun dikasih rezeki. Jadi definisi rezekinya di situ adalah yang bersifat duniawi aja ya, kayak harta, anak. Gitu. Kalau dalam tafsir ini, Bu, saya nggak bisa share ya, Bu ya. Bu Tutut nggak bisa share saya. Ya, Pak Ustadz. Belum bisa, Bu. Yang dari laptop, yang bukan dari handphone, Bu. Oh, ada dua ya, Pak Ustadz, sebentar. Iya, saya handphone satu, laptop satu. Sudah, Pak. Iya. Jadi di sini dijelaskan dalam tafsir, untuk orang kafir itu, rizki yang Allah berikan adalah sebagai istidraj, yang menjerumuskan mereka dan berangsur-angsur ke dalam siksaan yang sangat pedih. Tapi bagi orang yang beriman, rizki itu adalah fitnah, adalah sebagai cobaan. Kalau bisa kita betul-betul mengantarkannya menjadi jalan kebaikan, maka kita akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa menjaganya kebaikan, juga kita tidak jauh beda dengan orang-orang Bani Israel atau seperti Abu Jahal dan Abu Lahab tadi. Seperti itu. Bu Elsa tadi yang tanya, Bu ya. Iya, Ustaz, terima kasih. Nah, kalau orang Islam kan definisi rezekinya luas, misalnya ada kelapangan waktu untuk beribadah, itu juga rezeki ya, Ustaz ya, dipahamkan. Jadi hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah itu menjadi sebenarnya rezeki ya. Walaupun sakit itu jadi, kalau dikasih sakit itu kalau tiba-tiba jadi insaf itu juga rezeki ya, Ustaz ya. Benar Ibu. Jadi makna rezeki di Islam itu adalah luas. Sedangkan bagi orang kafir, makna rezeki itu adalah harta. Pak Ustadz. Ya, Bu Momi. Tadi yang dari surat Al-Mu'min ayat 40 itu, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Begitupun sebaliknya dengan kebajikan. Itu berarti kebaikan dan kejahatan itu memang sudah, maksudnya jadi ada istilah memang di agama Islam itu tidak ada hukum karma itu ya Pak Ustadz. Kita melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, maka akan langsung dibalas seperti itu. Gimana Pak Ustadz yang seperti ayat 4?
man amila, ini di ayatnya saya tampilkan, wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi dalam kehidupan ini, siapa yang melakukan kebaikan, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan dilakukan keburukan. Bukan itu saja lagi dalilnya, saya tambahkan lagi dalilnya, Bu, biar kita semakin bisa jelaskan dalam surah Al-Isra. Saya buka Quran ya, Bu ya. Al-Isra, saya yakinkan ayat. Ya, Al-Isra ayat ke-7, Bu. Boleh Bu baca artinya? Ayat 7 ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apalagi datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ini ayat ini adalah tentang Isra wal Mi'raj sebenarnya, Bu. Kan ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu melihat kondisi neraka dan surga. Ini yang waktu kita kemarin cerita Isra wal Mi'raj. Nah, Nabi Muhammad tuh melihat ada orang yang disiksa di neraka, ada orang yang mendapatkan kenikmatan di surga. Ayat ini menguatkan sebenarnya apa yang kita lakukan kebaikan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan menguntungkan orang lain. Ibu melakukan pengajian, ibu membuat mungkin infak buat acara-acara sedekah anak yatim, buka puasa. Sebenarnya bukan menguntungkan mereka. Walaupun uang ibu mungkin uang saya semakin berkurang nih. Tidak. Realitanya itu adalah semua yang kita lakukan kembali ke kita semuanya. Jadi jangan pernah kalau ibu melakukan kebaikan, aduh saya berkurang nih, ada yang sama saya. Tidak. Sebenarnya ibu menabung dan itu akan kembali ke untuk ibu semua. Tapi kesebaliknya, bagi orang yang melakukan keburukan, di sini dikatakan akan kembali juga kepada dirinya. Contoh nih, Bu Momi tidak suka dengan orang lain sehingga membalas juga dengan keburukan. Jangan dikira ketika Bu Momi membalas dengan keburukan itu Bu Momi senang, wah saya bisa mengalahkan dia. Tidak. Sebenarnya Bu Momi itu sedang melakukan keburukan untuk diri sendiri. Apa bedanya kita dengan dia? Dia melakukan keburukan dengan kita balas dengan keburukan. Sebenarnya kita sama-sama buruk dengan dia. Maka apapun sebenarnya yang kita kerjakan walaupun itu kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surah Al-Humazah dikatakan sekecil apapun sebenarnya yang kita kerjakan, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi intinya jangan pernah bosan berbuat baik. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan kebaikan itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Walaupun orang lain akan mungkin kita bantu, dia menjadi nyaman, dia merasa terbantu. Sebenarnya tidak. Itu adalah untuk diri kita. Itulah kebahagiaannya, Bu ya. Kebahagiaan itu ketika memang dirasakan ke orang lain itu orang akan merasakan kebahagiaannya, tapi sebenarnya bukan merugikan diri kita. Dan kita juga lebih jauh berbahagia. Kenapa? Karena diri kita bisa membantu orang lain. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Ada lagi, Bu? Jadi bagi orang Islam itu tidak ada hal yang terburuk gitu. Semuanya jadi kebaikan dalam segala situasi ya. Iya benar Ibu. Dalam situasi apapun, tapi tadi harus bisa menyikapinya ya Bu Elsa. Kalau dia tidak bisa menyikapinya, maka dia akan jadi fitnah, jadi cobaan bagi orang yang beriman. Jadi sini, jadi bagi orang yang beriman, jadi orang mukmin nih. Bagi orang mukmin rezeki itu merupakan fitnah. Karena rezeki bagi orang mukmin maknanya luas. Maka apa arti fitnah? Yaitu cobaan. Anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal kata-kata fitnah itu adalah cobaan. Al-Anfal. Ayat berapa Ustaz? Ntar saya lihat sebuah Quran itu, tapi nanti saya salah sebut ayatnya. Al-Anfal ayat yang ke-28.
Saya baca ya. Ya, boleh Bu Sri. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, jadi bagi orang-orang yang beriman, di sini Bu ya, ayat ke-27-nya juga dikuatkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, Rasulnya, janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan kepada kita? Ada harta, ada kesehatan, ada anak, banyak ya Bu ya. Sebenarnya apa yang kita punya ini semuanya sekecil apapun itu amanah Allah yang harus kita jaga. Bisa nggak kita jaga amanah Allah itu? Kalau amanah itu bisa kita jaga, maka akan berhasil. Tapi kalau tidak bisa, apa kata Allah, nanti ada balasannya juga bagi Allah. Jadi kepercayaan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi kita sebenarnya sadar, ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat 28-nya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu adalah sebagai cobaan. Bahasa Arab cobaan itu fitnah. Ini beda konteks fitnah kita Indonesia dengan fitnahnya konteks Quran ya Bu ya. Kalau kita fitnah kan menjelekkan orang lain, itu dalam konteks bahasa Indonesianya. Tapi dalam konteks Quran makna fitnah itu adalah cobaan dan ujian. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bu Elsa, sekecil apapun bagaimana itu sebenarnya bisa menguntungkan ya. Tapi kalau bisa kita menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapinya, maka kita akan berhasil. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa menyikapi dari apa yang Allah berikan, itu akan jadi cobaan bagi kita. Bisa nggak kita lulus dalam ujian dan cobaan tersebut? Seperti itu. Dan orang Bani Israel nggak lulus. Dia dikasih nikmat, dia nggak lulus. Malah dia semakin jauh sama Allah. Dan mereka tuh nggak lulus. Sehingga apa? Menjadi istidraj bagi mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya sudah dikasihkan jabatan, pemuka. Orang mereka tuh orang-orang terpandang ya Bu ya ketika masa kafir Quraisy ketika itu. Sehingga apa? Dengan jabatan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka nggak lulus. Malah mengolok-olok orang beriman. Maka inilah kita selaku orang yang beriman, apapun Allah berikan kepada kita itu semua jadi cobaan, ujian, jangan sampai kita gagal dalam ujian tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bu? Untuk hari ini kita tadaburnya 2 saja. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ayat ke 200 tadi 214 berarti. Ada pertanyaan Ibu lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan tadaburnya 2 ayat saja. Intinya ayat ini adalah ayat 212-nya tentang Abu Jahal yang menghina orang beriman. Kemudian 213-nya ini adalah sebenarnya manusia itu adalah bersumber dari umat yang satu, berasal dari nenek moyang yang sama, itu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa sekarang ketauhidannya semua? Nabi Adam mengajak ketauhidan karena faktor kedengkian sehingga apa? Mereka berpecah-pecah. Sehingga diutuslah para rasul untuk menyatukan mereka. Tapi dengan diutusnya para rasul tidak semuanya mengikuti ketauhidan kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin sebagian mereka tidak mau mengambil hidayah tersebut. Hingga apa? Hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjemputnya, maka Allah akan berikan hidayah itu kepada kita. Tapi kalau seandainya kita tidak mau menjemputnya, bagaimana hidayah itu akan hampir dalam diri kita. Seperti itu. Silahkan ada, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini Bu, tadabbur kita 2 ayat saja. Semoga 2 ayat ini mengingatkan kepada kita diberikan nikmat yang begitu banyak, jangan sampai nikmat itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Quran itu tujuannya adalah sebagai mubasysyirina wa mundzirin. Dalam ayat 213 tadi adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kabar gembira yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya yang menjadikan peringatan kepada kita jangan sampai terulang lagi seperti kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Mana Ibu? Cukup Bu, Bu Tutut, Bu Sri, Bu lainnya semuanya? Saya mau tanya. Ya, Bu Hendy. Ya. Silakan Bu. Ya, Ustaz, bagaimana kita mentadaburi atas nikmat Allah yang ada di dunia ini supaya tidak menjadikan satu fitnah atau
kita supaya tidak disalahkan suatu saat itu kita kenapa kamu tidak mensyukuri begitu. Padahal cara mensyukuri itu kan tiap orang lain-lain gitu kan. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama, Allah kasih nikmat kita banyak. Ini yang kita tadabur yang pertama tentang kata-kata nikmat cerita Bani Israel. Ayat ke 40. 40 ya. Al-Baqarah ayat ke-40. Ya Bani Israil al-Quru. Uzkurunya ini adalah jamak. Ingat-ingatlah. Tapi kata nikmatnya ini mufrad, tunggal. Seharusnya an'um kalau jamaknya. Ya Bani Israil al-Quru an'um. Seharusnya. Ingatlah nikmat-nikmat. Tapi enggak, Allah suruh banyak ingat. Tapi yang disuruh ingatnya nikmatnya cuma satu. Kenapa? Kalau orang yang seandainya begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, satu nikmat aja yang kita ambil sebagai patron, sebagai tolak ukur dalam kehidupan ini, orang ini seharusnya seakan menjadi hamba yang taat dan bersyukur. Kenapa? Kadang kita sering lupa ya Bu ya. Contoh, bagian nikmat makan sajalah. Masih sehat apalagi. Contoh dikasih nikmat bisa makan. Orang di luar sana susah mau makan, kita mungkin mau beli apa aja saja bisa. Kenapa begitu mudahnya Allah berikan kepada kita nikmat, kita tidak menjadikan itu bersyukur dalam mendekatkan diri. Allah nih yang mengantarkan kita. Kenapa? Karena itu semua bersumber dari Allah. Atau dikasih sehat, ada orang yang di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, mau jalan-jalan nggak bisa, mau ketemu saudaranya nggak bisa, berkurung di rumah sakit, kita bisa jalan sana, bisa jalan sini. Ambil saja dari satu nikmat itu. Kalau seandainya itu kita betul-betul tafakkaru dipikirkan, maka apa? Pasti itu akan bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur, Ibu. Dan kata Allah juga dalam Quran, kenapa ini kata nikmatnya cuma satu? Yang disuruh ingat banyak, tapi yang disuruh Allah nikmat dari sekian banyak cuma satu aja yang kamu ambil. Kenapa? Kalau seandainya disuruh kita menghitung seluruh nikmat Allah, tidak akan mampu. Mana dalilnya? Dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 18. Surah yang ke-16 ayat ke-18. Nikmat Allah ini banyak. Punya anak, rezeki, rumah, kesehatan, dapat ilmu. Banyak nggak bisa disebutkan ya. Bisa menghirup nafas, telinga bisa dengar, mata bisa melihat, mulut bisa makan, kaki bisa melangkah. Ayat 18 ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka disuruh ingatnya banyak, tapi dari sekian banyak yang disuruh ingat itu, ambil saja satu nikmat. Karena kalau disuruh seluruh nikmat, kamu nggak akan mampu, kata Allah, untuk menghitungnya. Maka jadikan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, wasilah untuk membuat kita dekat ke Allah. Iya, Ustaz. Jadi seperti itu. Jadi perkara nikmat ini kita melihatnya ke bawah. Iya, Ustaz. Tapi perkara ibadah, kita melihatnya ke atas. Iya, Ustaz. Sebab setiap orang berusaha untuk mencukupi keperluan kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka bekerja keras sehingga dia mendapatkan satu rezeki yang lebih dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kendalanya memang itu, Ustaz. Kadang-kadang kita agak sedikit lalai begitu ya atas mensyukuri yang in bracket itu mensyukuri. Mentadaburi atas kesyukuran yang Allah berikan itu. Jadi kadang-kadang itu di situ lemahnya iman itu kepada ini maksud saya menunjuk ke diri saya, Ustaz. Jadi kadang-kadang ada down, ada kadang-kadang turun iman, kadang-kadang naik iman begitu itu. Jadi untuk beristiqomah itu agak kadang-kadang sedikit oleng gitu, Ustaz, kalau orang bilang. Nah, kalau gitu lihatnya ke bawah, Ibu. Karena memang kan banyak orang-orang yang nggak punya rumah, mau makan susah. Kita mungkin bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa jalan-jalan. Maka melihatnya ke bawah agar apa? Kita selalu menjadi hamba yang bersyukur, Ibu. Baik-baik, Ustaz. Ada lagi, Bu? Kalau tidak ada, ini sudah mau azan asar di Medan. Satu lagi boleh, Ustaz?
Boleh, Bu Sofi ya, Bu Sofi. Ustadz, kan kalau misalnya kita ingin melakukan kebaikan gitu, terus kadang suka ada setan bisikin, ngapain sih ini gitu-gitu. Terus itu gimana Ustaz? Kadang-kadang iya juga ya, benar juga ya, kita kok misalnya kita melakukan suatu kebaikan kepada seorang, tapi karena kita maksudnya sering ini, jadi orang itu nyuruh mulu gitu misalnya. Jadi kadang-kadang kok kita terus yang disuruh, yang lain banyak, misalnya gitu datang setannya begitu. Itu gimana ini ya Ustaz? Masalah sebenarnya kalau dipikir kan ini jalan Allah ngasih cara untuk kita berbuat baik gitu kan, kalau lagi sadarnya kan begitu. Jadi tapi kadang-kadang setannya begitu. Tadi, Bu. Obatnya dalam surah Al-Isra ayat yang paling bawah tadi. Bayangkan setiap kebaikan yang kita berikan ke orang lain itu bukan orang lain yang untung, tapi sebenarnya keuntungan itu untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita bayangkan dalam benak kita. Kadang kan karena memang bisikan setan, aduh dia nyaman, kita enggak nih, saya capek kerja-kerja. Bayangkan keletihan kita, kecapean itu sebenarnya baliknya ke kita. Tapi karena memang bisikan setan itu yang membuat kita untuk tidak berbuat baik ya Bu ya. Tapi ini yang harus kita pikirkan. Kecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk siapapun. Tapi itu adalah kembali untuk diri kita. Tadi dalam surah Al-Isra yang dibacakan Bu Momi tadi. Al-Isra ayat yang ke-8 gitu ya. Al-Isra ya ayat ke-7. Ini yang dibacakan Bu Momi tadi. Ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Ini yang harus dibayangkan Bu Sofi. Jadi jangan pernah takut. Kadang orang mau buat baik itu takut. Takut-takut membuat baik itu mikir-mikir panjang. Bayangkan ketika kita buat baik itu adalah baliknya ke diri kita sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Sehingga kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Memang sebenarnya untungnya buat kita. Seperti itu. Ibaratnya orang investasi nanam modal, baliknya ke kita juga. Iya Ustaz. Menginikan setannya ini Ustaz gimana? Iya. Jadi intinya ya karena kita sudah Quran ini sebagai mubasyiran, kabar, petunjuk, baliknya ke Quran. Oh, Quran bilang seperti ini. Kita melakukan kebaikan sebenarnya untungnya buat kita juga. Sehingga ini yang membuat kita tidak berpikir yang negatif ketika kita melakukan kebaikan. Ya, baik Ustaz, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya Bu Mas. Ustaz, gimana kalau seandainya kita selalu, maksudnya kita berbuat baik ya dengan orang, tapi di saat kita berbuat baik itu, kadang kita terpaksa akhirnya banyak melalaikan ibadah kita ya, maksudnya karena terseret dengan dia gitu ya, maksudnya itu gimana ya? Karena kan kadang-kadang kita juga di sisi lain kita nggak bisa, maksudnya nggak enak gitu ya dengan orang itu. Di sisi lain lagi ibadah kita pun banyak tertinggal gitu, jadi banyak mudaratnya ya gitu ya bagi diri sendiri gitu. Terus itu pandangannya gimana ya Ustadz? Kalau yang namakan kebaikan itu tidak akan ada mudaratnya sedikit pun di dalamnya Bu. Kadang kita kan wah ini kemana kebaikan kok tiba-tiba menjadi buruk seperti ini. Yang namanya baik itu ada ujiannya dan tidak akan mungkin mendatangkan kemudaratan, keburukan. Yang ianya kita kurang memanage kebaikan itu. Sehingga mungkin nih ikut ngaji Quran atau tadarus Quran atau pengajian seperti ini, salat asarnya sudah mau di maghrib. Paling tidak kita harus bisa memanagenya, mengatur waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai kebaikan yang satu memadamkan kebaikan yang lain. Itu salah. Seharusnya ada kebaikan satu mensuburkan kebaikan yang sebelumnya pernah kita kerjakan. Ini yang harus kita cek. Jadi bunga seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas kebaikan baru memadamkan kebaikan yang lama. Seharusnya kebaikan yang baru kita buat sekarang menyuburkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Maka mungkin kita harus memanage-nya saja lagi Bu. Tinggal bagaimananya mengatur ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tapi kan Ustadz kayak gini kan kita maksudnya ya diminta tolong lah gitu ya. Diminta tolong. Kita bantu gitu. Tapi di sisi lain dia kalau kita arahkan untuk kayak yuk kita sholat dulu gini, terus dianya nanti aja gini gitu kan. Akhirnya terus di saat kita ada komitmen mau sebenarnya saya mau pengajian, terus dia tolong dong saya gini dulu. Kadang-kadang kayak nggak menghargai privasi kita gitu. Nah
sikap kita itu kan kadang-kadang mau putus juga nggak bisa, tapi ibadah kita juga jadi terlena gitu ya. Itu kalau bagi saya tuh rasanya apa ya, jadi semakin jauh gitu dari ibadah kayak gitu ya Ustaz ya. Paling tidak itu kita mungkin harus tinggal ngomongnya saja sih seperti itu. Mungkin kan ada orang minta tolong ke kita, minta mungkin tolong antarkan saya atau tolong bantu saya. Tiba-tiba kan ketika kita sudah bantu, ini sudah jam sholat nih, kita harus sholat. Ya kalau memang dia tidak bisa juga, ya kita harus komitmen dengan kebaikan kita yang awal. Kita juga membantu orang lain, jangan ibaratnya gini Bu ya, ketika kita membantu orang lain tuh jangan seperti lilin. Gimana lilin itu Bu? Tapi jadilah seperti lampu cas bahasanya. Lilin itu menyinari orang lain, tapi dia habis. Dia bisa menyinari orang yang kegelapan, tapi dia habis. Tapi jadilah seperti lampu cas. Ketika kita menyinari orang lain, tiba-tiba ada masalah, bisa diisi tenaganya lagi, bisa diintrospeksi lagi, di mana yang salah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan juga, memang Quran itu mengatakan, berinfaklah, kalau bahasanya infak, ini contoh kalau ada infak. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu diapakan juga. Kita boleh berinfak. Tapi jangan sampai ketika ingin mendapatkan surga Allah, rumah dijual, mobil dijual, kita tinggal di kolong jembatan, itu salah juga. Jadi memang ada kadarnya. Contoh juga tadi ketika mungkin Bu Imas ingin bantu orang lain, jangan sampai juga yang sudah kita komitmen dengan kebaikan-kebaikan kita juga malah lalai. Maka tanamkan ketika kita melakukan kebaikan itu seperti lampu yang di tas, bukan seperti lilin. Dia sama-sama menyinari, tapi satunya habis, tapi satunya tidak habis. Seperti itu, Bu. Ya Ustaz. Ya. Jadi sama kita ketika melakukan membantu orang lain, jangan seperti lilin ya Bu ya. Lilin itu memang membantu menyinari, tapi dia habis. Tidak ada bekas lagi dari dirinya kita. Nah, jadilah seperti lampu cas. Ketika memang sudah habis, dia tetap bisa diisi tenaga lagi, Bu. Tetap masih ada utuh jasadnya seperti itu. Iya Ustaz. Ya. Sehingga apa? Dia tetap bisa memberikan menyinari seterusnya. Kalau lilin kan sudah habis terus, nggak ada lagi, nggak tahu lagi mau buat apa setelah ini, karena bendanya udah nggak ada lagi, seperti itu. Ya pinginnya kayak gitu Ustaz. Tapi kadang-kadang kita sabar ya. Kenapa Ustaz? Mungkin memberanikan ngomongnya Bu Imas. Jadi kalau ada orang minta bantu, mungkin Bu Imas punya komitmen, saya harus sholatnya di awal waktu, boleh nggak saya izin sebentar, seperti itu. Ya kadang udah komitmen gitu Ustaz. Tapi kadang-kadang alasannya ini dulu, jadi kita kan juga gimana ya, maksudnya sisi jadi perang batin sendiri gitu, maksudnya pingin ngebantu dia tapi dia juga kagak ngerti-ngerti, maksudnya kan kayak gitu. Padahal kita sudah ngasih tahu jam segini kalau saya ada janji atau gini, tapi dia ini dulu, aduh, saya pikir ini sebetulnya nggak mau ya jadi jelek dengan orang gitu ya, tapi lebih banyak susahnya, maksudnya susahnya itu susah dianya tidak komitmen gitu ya dengan apa yang saya harus begini, dianya suka-sukanya dia gitu Ustaz. Agak susah juga sih kalau ada yang maksudnya teman kayak gitu, tapi padahal saya tuh pingin selalu membantu, cuman dianya harus ngerti gitu ya Ustaz ya. Maksudnya saling pengertian lah begitu. Saling pengertian ya Bu ya. Nah, saling pengertian sih. Karena itu juga saling pengertian itu sangat penting, itu bagian dari akhlaknya bersahabat itu. Iya, karena kalau kita bersahabat kurang pengertian, itu juga susah bersahabat Bu. Yang nama sahabat itu saling mengingatkan, saling pengertian. Ya betul. Ya betul kita Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Kalau saya punya teman seperti itu ngomong saja Bu ya. Saya jam sekian mungkin contoh dari segi sholat, saya harus sholat tepat waktu. Jangan gara-gara kita mungkin sana sini saya lalai. Boleh saya bantu kamu, tapi ya ketika waktunya memang saya udah komitmen dengan yang saya punya, hargai juga agar kita seperti itu. Iya. Ya betul Ustaz, betul. Ya. Makasih banyak Ustaz. Oke Bu, mungkin ini saja karena sudah mau asar di Medan. Mudah-mudahan yang sedikit ini intinya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita memuhasabah diri lagi, jangan sampai membuat kita lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena sudah banyak contoh-contohnya di Quran, dari kaum Bani Israel, dari Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan adalah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang paling tertinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Inilah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.